Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kajian bulanan bisa tetap berlangsung walaupun kondisi saya masih sakit. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kemudahan, ya, ketulusan, keberkahan. Ibu-ibu sekalian, kita bersyukur ada 3 hal. Yang satu diberikan iman Islam, sementara orang lain murtad. Yang kedua diberikan sehat, sementara orang lain sakit. Yang ketiga diberikan sempat, sementara orang lain sempit. Walaupun jam gini masih ibu mau meringankan langkahnya untuk menghadiri kajian ini. Sampai halaman berapa kemarin makalah kita, Bu? 22. Hal-hal yang tidak tercakup dalam hukum panah dalam kubur. Faktor-faktor keselamatan sudah, ya? Sekarang subtema kita hal-hal yang tidak cakup dalam hukum fana dalam kubur. 1, antara lain ruh, ia tidak akan hancur. Jadi yang diazab itu bukan azab fisik, tapi azab ruh. Ibu bertanya, apakah fisik itu tidak disiksa? Tidak. Tapi kenapa ketika penggalian kuburan dipergoki, kadang kepala, kaki, tangan bersatu di kaki, kadang kaki, tangan bersatu di kepala, kadang acak-acakan kaki kemana, tangan kemana, kerangka di kuburan itu dipergoki ketika orang penjaga kuburan itu menggali kuburan, memindahkan kuburan. Jawabnya sederhana, karena dahsyatnya azab kubur ruh itu berefek ke fisik. Contoh, ibu pernah nggak dikejar gondoruo mimpi? Dikejar mak lampir. Ibu ketika dikejar mak lampir gondoruo, nenek sihir, ibu bangun pagi badan lemas enggak? Capek enggak? Padahal fisik ibu ketika itu tidur enggak bergerak. Kenapa badan capek ketika terbangun mimpi buruk? Karena efek dahsyatnya mimpi buruk. Seperti itulah di kubur itu. Oleh sebab itu ada 5 fase yang harus kita lalui. 1, fase sakaratul maut. Tidak ada yang bisa menolong kita, membantu kita di fase-fase ini. 1, fase sakaratul maut. Walaupun ibu ditalkinkan, kalau tidak terbiasa menyebut kalimat la ilaha illallah, tetap berat kok. Sebaliknya, kalau ibu terbiasa dengan kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar, itu otomatis keluar insya Allah. Walaupun secara hadis kita disunahkan mentalkinkan orang yang mau meninggal, bukan orang meninggal, orang meninggal gak perlu talkinkan lah, sudah mati. La ilaha illallah. Jadi kalau suami ibu besok mau meninggal, tanya dulu masih lama nggak, apa bilang La ilaha illallah. Jangan tambah, jangan kurangi.
tidak ada hadis yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Bu, jangan ngawur, jangan ngibul, jangan nambah, jangan ngurangi, jangan ngarang. Itu perintah hadis, laksanakan. La ilaha illallah. Minimal suami ibu menjelang meninggal, Allah. Ada orang ditalkinkan la ilaha illallah, anjing katanya. Karena di hidupnya bersahabat dengan anjing, dekat dengan anjing, akrab dengan anjing, tidak pernah mengenal Allah. Yang dia kenal anjing, bukan Allah. Dia seorang pemburu. Sama dengan ibu, kalau ibu terjatuh atau ini gak sengaja kesenggol, Allahu Akbar, spontan dia. Tapi kalau enggak, buset dah gitu. Apa yang paling banyak di kepala itu yang keluar Bunda. Kalau kalimat la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu banyak di kepala kita. Kalau spontanitas kaget mau terjatuh, biasanya terucap itu, astagfirullah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau tidak Bu, ya itu tadi, buset dah. Oleh sebab itu biasakan mengucapkan perkataan-perkataan yang thayyibah, yang baik, yang mulia, yang suci, yang agung, kalimat-kalimat dari Allah. Yang kedua, pelayan-pelayan muda yang abadi. Jadi orang-orang mulai dari kubur itu Bu, berdasarkan satu hadis, nanti begitu ditanya malaikat man rabbuka, 7 langkah, orang terakhir mengantarkan jenazah pulang, orang terakhir ya, langsung datang malaikat nungkar nangkir, man rabbuka man nabiyuka. Kalau kita amal kita bagus, ibadah kita baik, akhlak kita mulia, sifat kita terpuji, Allah akan datangkan satu laki-laki yang sangat ganteng, belum pernah kita temukan seumur hidup kita. Sampai hari kiamat mendampingi kita. Siapa itu laki-laki yang ganteng itu? Itulah amal ibadah kita itu. Jadi kita nggak disiksa di kubur, insya Allah. Pas yang kita lalui pertama kubur itu Bu, azab kubur itu mengerikan. Terutama yang mengambil tanah orang walaupun sejengkal. Hati-hati Bu, ukuran rumah, rehab rumah, keambil tanah orang sejengkal, suami ibu kena nanti di kubur itu. Paling dahsyat dosanya, paling gawat azabnya itu orang mengambil tanah yang bukan haknya. Yang kedua, fase kebangkitan. Hari kiamat itu sangkakala ditiup berapa kali Bu? Sangkakala pertama orang hidup dimatikan. Sangkakala kedua orang mati dihidupkan. Sangkakala ketiga penggiringan dan pengumpulan di padang mahsyar. Berapa juta tahun wallahu alam, dibangkitkan kondisi telanjang bulat, tidak berterompah, panasnya seperti matahari sejengkal di atas kepala. Itulah budak padang mahsyar itu nanti. Digiring berapa miliar kita nggak tahu, sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Sekarang saja penduduk dunia sudah 7 miliar. Itulah dikumpulkan. Begitu dikumpulkan di padang mahsyar, kondisi panas yang luar biasa, disitulah kita diadili satu demi satu, dihisab. Tapi kalau ibu beramal soleh, ibu terlindungi, ibu dijaga, ibu dipelihara, ibu tidak merasakan sedikit pun panas itu. Ada keringatnya sampai ke bahu, ada sampai ke kuping, ada yang menutupi tubuhnya keringat itu, ada yang sampai ke pusar, ada yang sampai ke dada. Tapi bagi orang yang beramal soleh tidak merasakan apa-apa. Kalau seperti itu, bersiaplah jadi wanita-wanita solehah.
Mengerikan, Bu, sampai ke kuping keringat itu, tertutup tubuh bikin keringat. Satu demi satu, berapa miliar manusia dipanggil satu demi satu diadili. Sudah dipanggil, dihisab. Sejak kapan, Bunda? Sejak apa? Sejak apa dihisab itu? Sejak baligh ibu haid laki-laki mimpi sampai ruh sempurna keluar dari tubuh. Kalau ibu haid usia 12 tahun, sejak umur 12 tahun lah ibu diadili sholatnya, saumnya, ibadah yang lain. Makanya saya lihat banyak ibu-ibu yang anteng anaknya sudah 12 tahun baligh tidak tegas menyuruh sholat. Ibu dan suami kena loh padang mahsyar. Banyak saya lihat orang bapaknya, ibunya cuek, anaknya nggak sholat karena cuma kelas 2 SD, kelas 4 SD. Padahal kelas 3 SD dia sudah balik. Kelas 3 SD sekarang mereka sudah banyak yang sudah mimpi laki-laki. SMP, SD kadang kelas 4 sudah ada yang mimpi. Perempuan kadang kelas 3, kelas 6 SD udah haid. Ada kan, Bu? Semakin tinggi gizi makanan semakin cepat haid. Semakin tinggi gizi makanan semakin lama baru menopause. Bisa 62 baru menopause. Kalau gizi buruk 38 udah menopause, nggak bisa melahirkan lagi karena nggak haid. Selama itulah, Bu, diperiksa. Batas awalnya sejak mimpi atau haid, batas akhirnya ruh sempurna keluar dari tubuh. Seperti ini besok rekaman lengkap ini, siapa yang terlambat, siapa yang nyender, kelihatan besok di rekaman ini. Teruskan aja nyender, Bu, nggak usah bangkit. Iya, yang penting dengar ceramahnya. Iya, ibu masukin uang itu walaupun ditutup takut ketahuan 2000, ketahuan kok sama Allah. Ditutup takut nggak ikhlas, bukan takut nggak ikhlas, malu karena masukin 2000. Jaluk surga 2000, surga apa 2000? Makan di Mangking 600.000, makan di restoran 800.000. Ke pengajian 2000. 80% uang masjid, 80% uang pengajian yang dikumpul itu mau bertarung, kita buka nanti. Mayoritas 2000, 5000. 100.000 paling berapa lembar? Ada 2 biji, ada? Gak ada kan? 2000, 5000, 2000, 5000. Tapi ibu kalau makan, Pak, bawa uang berapa? 800.000, kurang atuh, Pak. Kita makan ke Mangking. Ibu beli hijab ratusan ribu, nggak hitung. Ke mall beli sepatu ratusan ribu, nggak hitung. Nyumbang pengajian 2000. Doanya jaluk surga. Surga apa 2000, bro? Ya, bro, cek aja nanti itu 2000. Beda dengan gereja, Bu. Gereja itu 50, 100, 50, 100, 50, 100. Karena kota amal mereka nggak dari papan, dari kaca. Kelihatan orang masukin uang. Udah saya bilang kan, ganti papan ini kaca. Supaya ada efek jerah, efek malu. Pura-pura ditutup begini, bukan apa, karena 2000. Bulan depan saya nggak mau lihat itu diputar-putar dari papan itu, ganti kaca itu. Hah? Bukan soal cukupnya, kan lebih banyak lebih bagus sedekah. Jangan minta rezeki banyak gitu dan sedekah berhitung. Masjid itu, Bu, 80% uang masjid 2000 itu. Di kantongnya ada 808 juta, 2000 itu, Bu. Sudah 2000, uang paling kumuh itu diambil. Saya kan pengurus masjid. Makanya di masjid-masjid saya bilang, ganti kotak amil dari kaca, jangan dari papan. Selama-lamanya pelit umat Islam itu nanti. Cuma ustadz yang tegas gini cuma saya. Yang lain kan nggak berani ngomong, takut gak diundang.
Iya Bu, udah saya bilang sama masjid, bikin dari kaca. Jangan cuma bawa istri anak ke restoran, giliran ke masjid kasih 2.000. Jujurlah ibu, punya anak laki-laki enggak? Punya. Kalau Jumatan ibu nitip berapa ke masjid sama anak? Infak. Kan segitu paling beraninya kan? Katakanlah 5.000 kali 4 Jumatan, cuma 20.000 sumbangan ibu ke masjid. Ibu pagi-pagi berangkat ke pasar, berapa ratus ribu habis. Biasa kan cuma diletakkan uang, ini nak sumbang ke masjid 20.000. Ini nak baju terbaik harus kamu pakai. Masih saya pergoki anak-anak sholat ke masjid pakai baju kaos oblong yang sudah kumuh karena ibunya tidak tegas di rumah. Masih saya pergoki anak-anak suami ibu ke masjid pakai sarung kumuh ke masjid, pada ke kantor dia pakai jas, pakai dasi. Betapa hinanya masjid di mata orang Islam Indonesia. Kesalahan sama istri, membiarkan suami pakai sarung kumuh ke masjid, membiarkan anak pakai sarung kumuh ke masjid. Oh ibu saya nggak bisa Bu, setiap ke masjid kami betul disiapkan baju yang paling bagus, sarung yang paling bagus. Saya masih ingat ibu saya, Masya Allah, nggak boleh yang kumuh-kumuh ke masjid, itu rumah Allah, harus kita muliakan. Ibu cek baju suami itu kalau ke masjid. Pak jangan berangkat pakai baju itu Pak. Papa berangkat ke kantor pakai jas kan, pakai dasi kan. Giliran ke masjid, Papa nggak menghormati rumah Allah gitu. Tegas Bu. Berani? Enggak lah. Buktinya di masjid masih saya temukan banyak kok laki-laki pakai baju kaos oblong ke masjid. Pakai tulisan lagi di sarungnya. Kita takbir Allahu Akbar. Anda sehat, kami bangga katanya. Ya, jangan pakai baju tulisan di baju atau sarung suami, mengganggu orang di belakangnya Bu. Sarung wadimor katanya. Saya kadang terganggu saya, Allahu Akbar. Saya lihat bacaan sarung wadimor. Dia pikir berapa ya harga sarung ini gitu. Tegur suami seperti itu. Jangan Pak pakai sarung itulah. Ada tulisan, orang terganggu di belakang Papa. Gak ada kan Ustadz yang ngomong seperti itu. Gak pernah kan ngomong Ustadz seperti ini kan. Saya lebih suka ceramah itu bicara real sehari-hari daripada banyak mengeluarkan hadis, mengeluarkan ayat, mengeluarkan hadis, mengeluarkan ayat. Tapi ya ada perubahan. Adu hafalan hadis. Ya Bunda, understand? Yes, gitu loh. 3. Di sana ada bidadari sorga. Tapi ibu tahu, Bu, ibu itu lebih mulia dari bidadari sorga loh. Kalau ibu masuk sorga, tahu kenapa? Karena ibu sudah mengalami kehidupan dunia dan ujian. Kalau bidadari sorga tidak pernah ada ujian. Ibu lebih hebat, lebih mulia, makanya masuk sorga. Ibu lebih hebat dari bidadari sorga. Jadi yang mendampingi suami ibu besok bidadari dan ibu. Ibu jangan takut disaingi sama bidadari. Ibu tetap mendampingi suami. Kembali ke ibadah suami. Ya, ibu nanti akan bertemukan dengan suami. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau suami ibu 4? Suami pertama meninggal, suami kedua cerai, suami ketiga meninggal, keempat ibu pakai, ibu pun meninggal. Siapa nanti di akhirat yang mendampingi ibu? Suami yang paling taat. Enggak empat-empatnya mendampingi ibu. Suami yang paling taat. Suami yang paling bagus akhlaknya kata Rasulullah. Itu pun kalau ibu masuk surga. Kalau suaminya masuk surga, ibu nggak masuk surga. Suami hanya dampingi bidadari.
karena istrinya di dunia tidak masuk surga. Ibu mau masuk surga enggak? Beribadah dengan benar, bukan sekadar baik, harus benar. Berhijab benar, jangan ikat di leher kayak orang bunuh diri. Hijab itu kan ada hijab syar'i seperti ibu-ibu, ada hijab diikat di leher kayak bunuh diri, ya. Ada bagus tidak diikat lehernya, tapi rambutnya berjambul kayak jilbabnya Mbak Tutut. Berjambul kan, itulah trendy dulu, ditutup rambut dikeluarkan. Itu bukan jilbab, setan. Jilbab itu sampai ke bawah, menutupi lekukan payudara, dada dan pantat. Itulah hijab yang benar. Ya, itu hijab yang benar. Hijab yang lebih benar lagi, lihat Lutfiah Sungkar, ustazah, sudah pakai hijab masih ada penutup. Ibu nggak ada yang pakai itu, saya lihat di sini. Itu hijab yang paling sempurna. Sudah ibu berhijab, pakai penutup lagi di atas selendang. Mulai bulan depan ibu biasakan pakai begitu, pakai selendang di atas. Seperti Lutfiah Sungkar kan begitu. Sudah pakai hijab, pakai selendang. Kenapa bu bisik-bisik itu? Halo, shh, kenapa? Hah? Kenapa? Kira ustazah pakai lapisan. Siapa? Iya, contoh yang pakai begitu Ustazah Lutfiah Sungkar. Pakai lapisan itu sebenarnya hijab yang sempurna. Setelah usia menopause, kata Allah, boleh membuka hijabnya. Jadi salah tafsir, buka hijab dia, bukan buka hijab itu yang penutup tadi. Itu yang boleh dibuka ketika di atas 60 tahun. Salah tafsir, dikiranya hijab ibu ini. Akhirnya buka hijab dia kemana-mana. Saya bilang, ibu kok gak pakai hijab? Ada dalilnya Ustaz, Al-Quran. Salah tafsir dia. Padahal pengertian hijab di Quran itu penutup hijab itu boleh dibuka setelah menopause, karena ibu nggak laku lagi, udah ketuaan, nggak bisa belagu lagi, ya, umur sudah 58. Jangankan manusia, bebek aja bebek, ibu tahu bebek, entok. Ketiga, keempat, penjaga surga dan penjaga neraka. Penjaga surga siapa namanya? Penjaga surga siapa? Kok penjaga surga Ridwan, penjaga neraka Ridwan? Penjaga surga siapa? Penjaga neraka Malik mana ini? Ada Malik? Malaikat. Iya bu ya. Jadi Malik itu menurut penjelasan di hadis wajahnya menakutkan dan mengerikan, menyeret orang ke neraka dan tidak ada peri kemanusiaan. Itulah Malik itu. Sementara Ridwan wajahnya simpati, ganteng, menyenangkan karena dia mendampingi orang ke surga. Masya Allah. Itulah bisa mendampingi kita insya Allah kalau kita masuk surga. Melihat wajah aja kita begini bu, Masya Allah, nggak ada manusia seganteng itu mendampingi, menggiring, membawa kita ke surga. Makanya rugilah bu orang yang tidak masuk surga itu. Masalahnya khalidina fiha abada, selama-lamanya. Saya nggak takut urusan dunia ini bu. Nggak ada beras saya pinjam tetangga, nggak ada uang minjam sama teman. Tapi kalau tidak ada amal soleh ibu di alam kubur dikupukin malaikat, minta tolong sama siapa tuh? Baru 7 langkah suami anak ibu pulang meninggalkan kuburan, belum sampai rumah bu, baru 7 langkah udah datang malaikat. Ibu pun dibangunkan, ibu pun duduk. Begitu duduk meraba, astagfirullah, baju sudah tidak berjahit, ternyata sudah meninggal. Jadi duduk kan ibu biasa dalam kubur itu. Begitu ibu raba,
Astagfirullah, aku ternyata sudah meninggal. Pertanyaan dimulai, man rabbuka? Nggak bisa jawab, digepukin. Ngeri loh, Bu. Jangan anggap enteng, itu bukan cerita banyolan, enggak. Buktinya mau bukti, Bu. Suruh aja kuda berdiri di atas kuburan, lari kabur itu karena dia mendengar orang yang disiksa di kubur. Kuda, kalau takdirkan kuda diberikan kemampuan mendengar teriakan jeritan orang yang disiksa di kubur. Hanya kuda, Bu. Kalau kita nggak dengar, seret aja kuda ke atas kuburan itu, Bu. Kabur itu, nggak kuat mendengar siksa kubur itu. Kalau kita enggak, ibu cuek ketawa-ketawa di atas kuburan, malah duduk lagi di atas itu, di atas batu nisan itu kan, Bu. Nggak boleh, Bu, itu melangkahi, duduk-duduk. Misalnya sebelahnya sedang penguburan, kan sering orang duduk di sini kan, nggak boleh, Bu, itu. Pakai sendal aja ke pemakaman nggak boleh sebenarnya. Jadi zaman Rasulullah itu masuk komplek pemakaman, sandal sepatu dibuka, ditinggalkan di luar, di batas pemakaman itu. Pakai sandal sepatu nggak boleh, duduk di batu-batu nisan di pinggiran kuburan orang itu nggak boleh. Orang sekarang cuek aja, dia pakai sepatu nginjak-injak kuburan orang. Yang kedua, mencabut tanaman di atas kuburan itu nggak boleh, Bu. Memotong dan memangkas, bukan mencabut. Contoh, Bismillah, Allah. Ini kuburan kan, Bu? Ini kan kuburan. Ini batu nisan. Ibu nggak boleh duduk-duduk di sini sambil nunggu pemakaman. Di sini sedang dimakamkan saudara misalnya. Duduk-duduk nggak boleh, haram. Jadi ini komplek pemakaman. Di sini sebelum masuk, ibu sandal sepatu sudah dicopot. Ke dalam itu nggak boleh pakai sandal, nggak boleh pakai sepatu. Di sini di komplek pemakaman ini. Tapi Indonesia nggak ada ini. Pernah ibu nyopot sepatu sandal di ping? Nggak pernah kan? Duduk lagi Bu, nongkrong di sini, ngerumpi. Iya, Bu, saya bilang banyak yang kita langgar di Indonesia. Dan di Arab itu perempuan nggak boleh ikut prosesi pemakaman, maksimal melepas depan rumah. Apakah yang meninggal itu suami ibu, ayah ibu, anak ibu? Selamat jalan, Pak, doakan mudah-mudahan aku cepat dapat pengganti suami lagi gitu. Ibu hanya melepas di depan rumah, nggak boleh mengantar ke kuburan. Makanya Rasulullah selama 8 tahun lebih mendampingi Aisyah radhiyallahu anhu. Cuma sekali, dengar Bu, ngobrol ibu itu. Cuma sekali Rasul mengajak Bunda Aisyah ziarah, itu pun tengah 2 malam seumur hidup. Begitu riskannya perempuan untuk ke kuburan itu, tidak dianjurkan. Ibu tidak dianjurkan sering ziarah, sekali seumur hidup cukup. Aisyah itu cuma sekali, itu pun tengah malam, jam tengah 2 malam. Yang disuruh ziarah itu laki-laki. Ibu cukup mendoakan orang tua, keluarga, siapapun meninggal dari rumah. Ibu mau dari Masjidil Haram kayak, mau dari Perancis kayak, mau dari Jerman kayak. Kalau ibu wanita solehah, insya Allah doanya dikabulkan. Ya, nggak perlu ibu prosesi pemakaman. Kalau suami ibu meninggal, orang tua meninggal, lepas di depan rumah aja. Tapi sekarang sih di Indonesia memang nggak ada, saya lihat lagi perempuan pernah ikut. Kalau kompleks saya ya, nggak tahu kalau daerah ibu masih ada, masih ya. Kalau komplek kami nggak ada lagi, Bu. Dilepas di depan rumah, apa itu suaminya, orang tuanya. Nggak ada lagi perempuan yang ikut ke pemakaman di kompleks saya. Udah ngerti agama mereka, alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Ya,
Haleluya itu bahasa Ibrani, artinya alhamdulillah. Ya. Puji Tuhan. Yang keempat, kelima itu singgasana Allah, yaitu Arsy. Jadi kalau ditanya orang aina Allah, di Arsy, selesai. Gak usah berdebat dengan orang-orang yang pakai logika sinting. Apa logika sinting orang? Kalau Allah bersemayam di Arsy, berarti Allah kan pakai punya tempat tinggal. Pada Allah tidak butuh makhluk. Yang menyebut bersemayam di Arsy itu saya atau Allah? Ya udah, gak usah berdebat. Ada ustadz yang goblok itu ngomong gitu. Kalau Allah di Arsy, kata, berarti Allah butuh tempat. Dia butuhkan makhluk loh, sementara dia tidak membutuhkan ciptaannya. Kau goblok ini ustadz, saya pikir. Yang ngomong aku bersemayam di Arsy itu Allah, sama dengan saya. Rumah Pak Munjir di mana? Di Bekasi. Enggak lah, nggak mungkin Pak Munjir di Bekasi, paling di Menteng. Yang punya rumah kan saya, bukan ibu. Kenapa ibu yang ngotot bilang rumah saya di Menteng? Oh, nggak mungkin lah, masa Ustadz Munjir tinggal di Bekasi. Kalau nggak di Menteng paling Pondok Indah gitu. Yang ngotot kok ibu gitu. Seperti itulah ada ustadz. Aku bersemayam di Arsy, kata Allah. Ya sudah, iman itu. Ya, kalau ada ustadz yang ngomong kayak gitu, ustadz jangan ngomong ngawur. Yang ngomong itu Allah bilang. Suruh aja pulang dia. Bikin emosi aja ibu ini. 6. Kursi Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Makanya disebut ayat kursi, karena Allah punya singgasana, bro. Ya bro, paham gak guys? Iya guys, Allah itu punya singgasana, bukan gelis guys. Ya. Kemudian surga, neraka, lauh mahfuz. Jadi takdir kita sudah tercatat lauh mahfuz. Munzir jadi ustadz umur sekian, Munzir mati umur sekian, saya punya rezeki sekian, sudah ada. Kenapa dirahasiakan? Supaya ada kehidupan berjalan. Kalau saya sudah tahu saya kaya umur 48 tahun, ngapain saya kerja keras? Setelah 48 tahun ditakdirkan saya jadi orang kaya kok. Dirahasiakanlah takdir itu supaya ikhtiar kita maksimal. Ya bunda ya, dirahasiakan takdir itu supaya ibu kerja keras. Ibu nanti punya anak berapa, meninggal tahun berapa, anaknya jadi apa, sudah ada kok itu. Sudah ada tertulis. Namanya takdir. Takdir baik dan takdir buruk. Kemudian dosa asal manusia dan antara yang ditunggangi makhluk pada hari kiamat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih. Kemudian jasad para nabi, jasad kaum syuhada. Hal-hal yang bermanfaat bagi mayit. Dengar Bu, ya, di situ ada kan? Ada di situ halaman 23. Doa seorang muslim untuk yang telah memenuhi syarat-syarat diterimanya doa. 1. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Kedua, keluarga mayit yang membayarkan puasa nazar untuknya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa, maka hendaklah anggota keluarganya membayarkan puasanya. Ibu misalnya
Ada 4 sekeluarga, ya maaf bicara, mungkin dari 4 itu anak orang tua ibu, yang taat itu cuma ibu. Yang satu abang ibu agama cuek, yang nomor 2 masa bodoh, yang ketiga jadi setan. Cuma ibulah yang paham agama. Coba biasakan mengkodok puasa, niatkan mengkodok puasa ibu dan ayah. Soal berapa Allah yang tahu. Misalnya ada 40 hari, niatkan aja, ya Allah, aku puasa besok mengkodok puasa ibuku. Kalau lebih, jadi puasa sedekah ibu, dapat amal soleh. Ya, niatkan mengkodok puasa almarhum ibu dan ayah. Dibolehkan dilakukan oleh anak kandungnya atau saudaranya, mengkodokkan puasa ibu dan ayah kita. Mungkin diantara saudara ibu 5 orang paling taat itu ibu lah yang puasa. Udah pernah ibu lakukan? Belum ya? Selama ini ngapain? Ya puasakan bu. Saya yakin orang tua kita dulu banyak ada yang tinggal puasanya. Pertama faktor pengetahuan, kedua faktor kesibukan, ketiga faktor lupa, keempat faktor kelalaian. Niatkan aja, ya Allah, ibuku sudah berjasa membesarkanku, aku besok mau puasa membayarkan mengkodok puasa almarhum ibuku. 2 kali seminggu ibu puasa, niat mengkodok puasa ibu. Nanti 3 bulan berniat mempuasakan mengkodok puasa ayah. Lakukan ya bu. Seandainya lebih, misalnya kodok ibu sudah 45, sementara puasa ibu seumur hidup yang pernah tinggal orang tua kita 40 hari. 5 hari itu amal soleh buat kita. Nggak usah ibu takut, capek puasa nggak dapat pahala. Yang enggak. Setiap kebaikan sebesar zarrah pun akan dibalas dengan kebaikan. Jadi ibu yang belum pernah mempuasakan saudara, orang tua, belum ya bu? Lakukan bu. Saya yakin orang tua kita dulu banyak tinggal puasanya. Faktor pengetahuan, faktor kesibukan. Lakukan 2 kali seminggu. Niatkan mengkodok puasa ibuku. Udah 3 bulan nanti niatkan mengkodok puasa ayah. Karena yang ngerti agama cuma ibu. Saudara ibu mungkin preman di Garut, di Cianjur, Cipularang, ya. Kemudian membayarkan hutang untuknya. Jadi bu, jangan menggerutu, jangan ngomel ke orang. Bu, mohon maaf ya bu, kemarin ibu ini meninggal. Iya, itu orang tua kandung ibu. Iya, itu ibu kandung saya. Mohon maaf sekali, waktu hidup ada ngutang uang sama saya. Wajib ibu bayar itu sebagai ahli waris. Ngomong sama saudara laki-laki ibu, mas, ibu punya utang lo, kasihan sekarang dalam kubur itu disiksa, belum dibayar berapa, 3 juta, bagi 3 yuk, kasihan ibu itu dikubur. Secepatnya bu, kalau ada orang yang melapor orang tua kita punya hutang. Makanya kan sering diumumkan waktu pelepasan jenazah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya hutang piutang, silakan melapor sama kami sebagai ahli warisnya, keluarga terdekat dari almarhum ini. Itu sebenarnya maksudnya, supaya kita ngomong apa adanya, jangan sungkan. Misalnya ibu berhutang sama ibu ini, meninggal beliau, ibu jangan sungkan ngomong sama suaminya, Pak, mohon maaf, ibu dulu waktu hidup teman akrab saya di pengajian pernah ngutang 3 tahun lalu 500.000. Kalau suaminya nggak mau bayar, resiko dia, istrinya dikubur, diazab. Masa bodoh, itu utang dia kok, katanya. Oh, diazab istrinya. Tapi ibu wajib lapor sama suaminya itu, atau anak kandungnya laki-laki. Jangan ibu diamkan, kasihan dia dikubur itu. Ya, makanya kalau bisa bu, jangan pernah berhutang segawat apapun. Usahakan jangan ngutang. Makanya kalau saya prinsipnya sejak kecil itu nabung. Nggak pernah saya bawa anak, bawa istri ke mall. Nih masih hidup istri saya ini istri tua saya. Belum pernah sejarah saya bawa istri, bawa anak ke mall itu makan-makan. Tidak pernah sampai sekarang. Saya bilang kalau ada uang kita tabung, kita sedekahkan. Nggak perlu makan-makan ke mall. Di rumah kita makan enak kok. Nggak pernah
pernah bu seumur umur saya bawa anak bawa istri ke mall itu. Orang kan malam Ahad ke mall, hari Ahad ke mall, hari liburan ke puncak. Nggak pernah. Hidup saya sampai sekarang. Ibu kan lain, asal liburan dikit, ada uang dikit, Pak besok ke puncak ya. Pak, ada rezeki makan-makan ke mall yuk. Memang di rumah nggak makan ibu. Kok harus ke mall? Ya, ibu kerjaan ibu itu. Ya, ibu ini. Seumur hidup saya bu. Anehnya itu anak saya nggak pernah minta jalan-jalan ke mall itu. Nggak pernah minta jalan-jalan ke puncak. Anak saya 3 laki-laki, di rumah 2 mobil, supir saya tinggal perintah. Nggak pernah sampai sekarang. Hari Ahad ya olahraga, habis olahraga istirahat. Karena lihatnya ayahnya juga di rumah, nggak ke mall kayak suami ibu. Pulang kerja ke mall ngopi sampai jam 11 malam Ahad. Lihat suami ibu itu sering ke mall kan, jam 10 malam baru pulang. Iya kan? Terus yang di mall itu laki-laki siapa? Itu suami siapa itu yang di mall-mall itu? Benar. Nanti saya cek. Bu, Pak, Bapak istri ada pengajian enggak? Oh ada, oh ketahuan ibu bohong. Orang tiap sore sampai malam saya lihat ngopi duduk di mall-mall itu laki-laki. Ya saya kan sering pengajian ke mall. Ya saya kan pengajian bukan mau duduk ngopi-ngopi. Ibu bikin emosi aja. Ke atrium saya kadang ngisi pengajian. Saya lihat orang ngopi, pulang pengajian masih ngopi, astagfirullah. Kalau bukan suami ibu siapa ya? Jangan-jangan jin. Ya udahlah nggak usah dibahas. Walaupun ibu bohong. Kemudian bu, yang menguntungkan kita, amalan-amalan baik yang dilakukan oleh anak yang soleh, kita dapat pahala. Enak bu kalau kita punya anak yang soleh. Waktu hidup pun mengalir pahalanya sama kita. Dia saum Senin Kemis, sedekah. Kenapa pahalanya ngalir kita ibu dan ayahnya? Karena atas izin Allah, karena hasil didikan kita. Makanya rajin sedekah ya nak, rajin ibadah-ibadah sunnah ya nak. Kenapa mak? Insya Allah pahalanya sebagian ngalir sama mama lo. Sayang nggak sama mama? Sayang mak. Udah lakukan ibadah ya nak, ngalir lo sama ayah kamu itu. Ngalir sama kita. Bimbing anak itu supaya rajin Senin Kemis, rajin sedekah, membantu teman-temannya. Anak saya kan 3 laki-laki. Nak, kalau rezeki uang lebih, ada teman kuliah kamu yang susah, ajak dia ke kantin makan ya nak. Mungkin kuliah kasih uang, mungkin dia tersinggung, traktir aja makan di kantin nak. Mungkin orang tuanya orang susah, mungkin anak yatim. Ajarkan kelembutan kepada anak untuk peduli dengan nasib orang. Atau cara yang lain saya bilang, kalau cara mengkasih uang sama dia supaya jangan tersinggung, ajak traktir makan. Harga makanan misalnya 37.000, kasih uang 100.000 pembayaran, lebihnya pura-pura sisanya udah ambil aja amal lo gitu. Kalau sengaja ngasih mungkin dia tersinggung, tapi sisa kembalian tadi itu berarti 63.000 lagi, kasih aja sama dia di meja itu. Pedulilah nak nasib orang. Ayah dulu anak yatim nak, rasakan pahit getirnya waktu kuliah tidak punya ayah itu. Ajari anak ibu supaya gampang bersedekah, simpati sama orang susah, senang membantu. Ya budaya sejak kecil kok itu diajari. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya dididik ibu saya seperti itu dulu. Sensitif terhadap nasib orang, peduli terhadap penderitaan orang, suka menolong orang. Jadi kalau orang bertamu ke rumah kami bu, hampir nggak pernah itu pulang ibu itu nggak kasih hadiah, kasih sarung, kasih mukena, kasih makanan. Itulah membuat saya malu bu. Saya anak kandungnya bu belum bisa berbuat seperti itu.
Saya ingat itu Bu, asal datang tamunya temannya, mau nggak kalau saya kasih sarung, mau nggak kalau saya kasih ini. Setiap pulang ngasih dia, bukan karena orang kaya ibu saya, tapi pemurah itu, Masya Allah. Luar biasa Allah mencintai orang pemurah. Tapi apa yang saya lihat dari ibu saya ketika meninggal itu Bu, saya sendiri yang masukkan ke kuburan. Saya membuka kain kafannya ketika saya sendirkan ke liang lahat. Senyum beliau ini. Di situ saya terbayang, mungkin karena kebaikan ibu ini, ya Allah. Senyum Bu di liang lahat itu. Seperti layaknya orang hidup gitu. Disitulah saya percaya, Masya Allah, sangat mempengaruhi kepada kematian seseorang kebaikan itu ya. Kalau ibu ada merasa agak pelit, robahlah sifat itu. Berbagilah. Apa yang bisa kita bagi, kita bagi. Saya yakin di lemari ibu banyak hijab yang nggak kepake, mukena yang mungkin sudah tidak dipakai. Pulang kampung bawa aja Bu, kasih sab di kampung. Mungkin hijab ibu ada 79 di rumah, yang dipakai cuma 36. Selebihnya sedekahkan aja, bawa ke kampung, bawa 20. Senang banget orang kampung itu Bu. Ya, menurut ibu mungkin hijab yang lama udah nggak pakai, nggak musim, tapi orang kampung bangga sekali dia, senang sekali dia. Ya, ibu-ibu yang dari kampung lebaran bawa 20 biji hijab, bagi sama mereka. Bu, mohon maaf ini nggak baru, udah saya pakai, tapi insya Allah masih layak pakai kok gitu. Jangan udah sobek baru ibu pakai, itu penghinaan ya. Masih ada waktu. Kemudian amalan-amalan soleh dan sedekah jariah yang dilakukan keluarganya setelah ia meninggal dunia. Artinya apa Bu? Ibu rajin beramal soleh ketika hidup, rajin sedekah. Begitu sudah meninggal, insya Allah mengalir pahalanya. Ibu bantu majlis taklim setiap bulan sekian. Begitu ibu meninggal, atas dasar izin Allah, uang ibu yang sering diberikan itu ternyata disimpan sama pengurus. Jadi ada yang meninggal dibagikan, ada yang meninggal dibagikan. Ibu sudah meninggal, pahalanya ngalir terus itu. Nikmatnya orang sedekah itu. Saya kira cukup sekian. Pas jam 9 saya buka session tanya jawab. Ada pertanyaan? Iya, silakan Bu. Kasih mic Bu, ibu yang belakang. Angkat tangan Bu supaya tahu siapa yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Yanti. Yang mana oknumnya? Oh iya, Bu Rianti. Usia berapa Bu? Usia 62 tahun Pak. 62? 62. Masya Allah, wajah kayak 61 ya, Masya Allah. Jadi Pak, tadi Bapak Ustaz bilang kita harus berpuasa niatnya untuk mengganti puasa kedua ibu. Iya, ibu atau ayah? Terus saya pernah mengalami Pak, jadi kalau Ustaznya seperti itu, seorang anak itu, Agak kencang Bu, agak dekat. kalau seorang anak itu dia berbuat amal soleh, itu udah otomatis untuk kedua orang tuanya. Jadi kita tidak bisa, oh ini saya bersedekah untuk punya ibu, gitu. Jadi sebetulnya yang mana itu. Oh begini Bu, kalau saum itu harus dikhususkan karena contohnya kita Senin Kemis, pahalanya betul mengalir sama dia, tapi tidak semua pahala mengalir karena memang kita Senin Kemis, bukan pahala mengqadha. Beda Bu. Iya, pahalanya betul mengalir sama dia otomatis memang, tapi bukan pahala mengqadha puasanya. Kalau qadha yang harus kita niatkan, aku puasa untuk mengqadha puasa ibuku yang tinggal gitu. Karena hadisnya ada gitu. Oh iya. Ya Bu ya, memang betul apapun yang kita lakukan seolah mengalir sama ayah, sama ibu kita. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya, kasih Bu di belakang. Oh, dia dulu ya. Saya di sana Ustaz mau nambah Bu Sarah. di sana. Iya, dekatkan Bu yang kencang. Di sana.
Jadi saya mau nanya tentang tadi yang kita mengkodok ya Ustaz ya. Jadi kalau kita mengkodoknya di hari kita puasa Senin Kamis, apakah itu boleh Ustaz? Kapan? Mengkodoknya dilakukan barengan sama puasa Senin Kamis Ustaz. Boleh nggak Ustaz? Kalau memakai harinya sah-sah saja, tapi jangan berniat puasa Senin Kemis plus mengkodok. Senin Kemis hukumnya sunnah, nggak boleh digabung dengan puasa wajib. Oh begitu Ustaz. Bukan masya Allah. Iya, Masya Allah. Makasih Ustaz. Iya, banyak begini Bu ceritanya. Begini, alasan yang ngambil Senin Kemis supaya dapat pahala Senin Kemisnya, dapat pahala kodok, itu makanya rakus. Nggak boleh ya Bu, karena Senin Kemis itu sunnah. Tapi kalau dengan alasan kita pakai harinya Senin Kemis, ya sah-sah saja gitu. Tapi jangan niatkan aku puasa Senin Kemis puasa sunnah, ya Allah sekaligus menggodok puasa ibuku, yang nggak bisa atuh. Ibu pulang aja lah, bikin emosi. Makasih Ustaz. Ya. Ya, yang ketiga. Saya ini ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, saya ini mau bertanya berarti Pak Ustaz, mungkin ini menyimpang dari yang ini, tapi Enggak apa-apa menyimpang, penting tidak sesat. iya. Ini Pak Ustaz, orang tua saya sebelum meninggal itu minta dimakamkan di belakang rumah. Perempuan laki-laki. Perempuan. Nah setelah meninggal, anak-anaknya berebut. Kalau jadi di belakang rumah itu karena memang kotor, jadi nggak harus lama dibersihkan dulu. Jadi tetap saya dimakamkan di pemakaman, tapi pemakaman itu dekat dengan rumah. Nah itu sampai sekarang masih Mengganjal ya. Ganjalan ya. Bagaimana Pak Ustaz? Saya harus bagaimana? Tidak wajib melaksanakan wasiat seperti itu. Ya. Enggak boleh suka-suka hati kita menguburkan jenazah Bu. Harus di pemakaman. Nanti kalau semua orang melakukan itu, setiap rumah bikin pemakaman dia. Enggak boleh memang Bu. Contohnya, ibu pingin suami saya dibikin belakang rumah, ada samping dapur. Enggak boleh Bu. Terima kasih. Iya, nggak boleh ya Bunda. Memang harus di pemakaman. Tapi dengan syarat pemakaman satu, bukan tanah sengketa. Memindahkan kuburan sah-sah saja. Satu, bukan tanah sengketa. Kedua, bukan tanah negara kita. Kalau memindahkan kuburan dengan alasan menyatukan kuburan ayah dan ibu, nggak boleh Bu. Kan kebiasaan gitu kan Bu. Ayahnya meninggal di Jakarta, dimakamkan. Ibunya meninggal di Brebes, dimakamkan di Brebes. 5 tahun kemudian berundinglah anak-anaknya 5 orang. Kita pindahkan yuk makam ayah dari Jakarta, kita satukan sama mama di Brebes. Enggak boleh Bu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, ada yang lain? Indonesia biasa Bu saya lihat pindah-pindahkan makam ayahnya, menyatukan dengan ibunya. Memangnya kenapa kalau pisah makam, saya bilang? Satu di Saudi, satu di Jerman. Ya, jangan ya Bu pindah-pindahin makamnya gitu-gituan itu. Biarkan aja. Kecuali tanahnya mau digusur atau dibeli orang Kristen, itu iya, pindahkan kuburan itu. Ada lagi? Iya, paling pojok. Tolong kasih mic paling ujung yang nyender di tembok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, suami saya kan sakitnya sudah satu tahun lebih. Meninggal? Sakit. Oh sakit. Itu Sakitnya stroke ya Bu? iya. Oke. Usia? Usia 66. Oh udah lumayan ya. Terus gimana Bu? Terus itu nggak bisa apa-apa Ustaz, ya tergeletak gitu aja di tempat tidur, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Saya mau tanyakan, ada Ustaz yang bilang nggak
nggak wajib lagi untuk sholat. Selama ini kita sholat gitu apa? Kita pilih gitu. Nah itu gimana Ustaz sebenarnya? Jadi yang namanya sakit separah apapun harus sholat. Misalnya nggak ada apa-apa, kita yang bimbing, Pak masih zuhur ya Pak, niatkan salat zuhur. Sekedar gini doang, sah. Memang nggak bisa apa-apa. Tapi kalau tidak sholat apa-apa, oh dosa besar. Diam aja gini Bu, nggak apa-apa. Misalnya udah parah, tapi masih sehat, masih sadar, bukan sehat ya, masih sadar. Pak, masuk asar Pak, niatkan sholat Pak. Ya udah, Allahu Akbar. Udah bisa. Tapi jangan biarkan Bu tidak sholat. Iya, kita bimbing aja. Waktu sholat sudah masuk, Bapak ini. Kalau ditarapin aja gitu. Hah? Apa ditarapin? Enggak. Ditalkin itu kan orang mau meninggal. Talqin itu kan orang meninggal, mau meninggal. Ya, maksudnya pakai bimbingan apa? Pakai itu rekaman gitu. Ditaruh rekaman di samping. Enggak perlu, cuma diingatkan aja Pak. Niatkan ya Pak, ini udah masuk zuhur. Enggak mesti begini pun enggak apa-apa. Karena kondisi memang darurat. Begini dia bisa nggak bisa apa-apa lagi. Minimal sudah ada niat mau sholat deh. Dalam hati baca ayatnya. Tapi diwuduin, Ustaz. Diwuduin. Iyalah harus diwuduin Bu. Sebisanya ya. Di tangannya, wajahnya diwuduin. Karena kewajiban sholat itu harus berwudu. Makanya jangan biarkan najis-najis di tubuhnya ya Bu. Bersihkan dulu najis tubuhnya, pipis yang kelelet, pakaian dalamnya yang kena najis, buka dulu, bersihin dulu, wuduin, baru bilang Pak sholat Pak, masuk zuhur. Banyak sih orang sakit sudah nggak sholat, istrinya cuek karena goblok. Iya Bu, banyak saya perhatikan, begitu suaminya sakit nggak pernah disuruh sholat, tetap sholat. Mana manusianya? Udah ada yang lagi? Ya. Tolong kasih mic dulu sebentar. Kasih mic, ya dengar saya Bu. Cepat Bu, mic-nya di sini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau saya tanyakan, apakah boleh istri mengkodokkan puasa suami? Boleh. Orang lain aja boleh. Mengkodo itu orang lain aja boleh. Misalnya, ibu ini teman akrab ibu ya. Ya Allah, iya sahabatku ya Allah. Aku mengkodokan puasanya boleh. Apalagi ibu istrinya. Syukur Pak Ustaz. Itu aja saya tanyakan. Iya, iya. Istrinya, anaknya mengkodokan, bagus. Nyalain. Salam. Ustaz, saya mau tanya tentang bidadari. Yang kencang dekat. Iya. Maksudnya begini. Yang pertama, kalau bidadari itu di dekat suami kita, bagaimana hati kita ya saat hatinya bisa Kenapa? Iya. Oh nggak ada cemburu Bu di sana. Udah saya bilang tadi, ibu tidak akan pernah cemburu sama bidadari lain karena sayangnya suami kepada ibu dan bidadari sama. Nggak ada cemburu di sana karena orangnya sehat. Penduduk surga itu hatinya suci, bukan kayak hati ibu sekarang. Iya. Udah saya bilang, ibu itu lebih mulia daripada bidadari surga. Nggak ada cemburu di sana Bu. Malah ibu bangga, kompak dengan bidadari istri si bapak yang lain. Lain dengan ibu sekarang, iri lihat orang lain. Ya. Ustaz, boleh satu lagi Ustaz? Iya. Apa namanya, kalau seorang istri itu yang bisa kan ada suami yang zolim ya, gitu. Mungkin ya.
Maksud saya begini, kalau suami itu dari bidadari, bagaimana dengan istri yang solehah? Apakah mendapat bidadari? Disatukan dengan suaminya nanti. Kalau istri yang zolim, Saya nggak tahu urusan ibu lah itu. Saya belum temukan hadisnya tentang itu. Iya, saya belum temukan satu hadis bagaimana kalau suami istri soleha, suaminya setan gitu ya. Dengan siapa disatukan? Nggak tahu saya. Nasib ibu lah. Kenapa cari suami sableng? Nanti saya cari dulu hadisnya ya Bu. Memang sudah berapa kali bertanya itu, saya belum temukan. Dengan siapa disatukan dia? Memangnya suami ibu nggak bener? Ya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanyakan Ustaz. Itu kan ada berziarah kubur. Iya betul. Kita harus melepaskan alas kaki. Kalau di kampung itu biasanya rumputnya tinggi-tinggi, kemudian kadang becek. Apakah itu juga harus melepaskan? Iya. Masa gara-gara becek hukum Allah dilanggar? Kan bisa dicuci. Hah? Itu hukumnya haram. Dilarang. Gara-gara becek ibu melanggar hukum Allah. Ibu korbankan. Kalau di kampung itu rata-rata kan tidak rapi. Takut hilang. Takut ular maksudnya itu Ustaz. Jadi kan Memangnya kalau pakai sandal nggak dibikin ular? Nah, ibu melawan. Udah cicing wae atau cicing? pakai kaos kaki masih boleh nggak ya Ustaz ya? Apa? Pakai kaos kaki masih boleh. Boleh. Kaos kaki boleh. Ya, pakai kaos kaki ibu. Takut banget kakinya kotor, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh iya, kasih sama Mik. Ini di sebelah kiri saya, sebelah kiri depan. Angkat tangan Bu, angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada beberapa yang bertanyakan. Pertama di lingkungan kami mengadakan Jumat Berkah, Ustaz. Iya. Dan dimasaknya di orang non-muslim. Itu apakah boleh? Dimasak di mana? Ada catering dulu Pak Ustaz. Tadi kan Bapak bilang jika istri atau suami yang meninggal ditemukan di suami yang terbaik. Iya betul, yang paling soleh. Ya, misalnya kita mendapatkan suami kita pertama baik. Iya. Kita menikah lagi baik juga Pak Ustaz. Pasti beda kebaikannya. Tidak mungkin sama. Iya. Yang satu baik tapi tidak soleh, yang satu baik dan soleh. Yang dekat sama ibu suami yang baik dan soleh. Oh yang satu soleh juga tapi sangat soleh, didekatkan sama yang sangat soleh walaupun namanya tidak soleh. Jelas? Iya ini. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf Ustaz, untuk kodok orang yang telah meninggal selain puasa itu apa lagi Ustaz? Yang masih itu. Apanya? Untuk kodok Iya. yang orang yang sudah meninggal Iya. selain tadi yang sudah kita sholat kan puasa. Selain puasa apa ada lagi? Membayarkan utang, membayarkan hutang ibu itu kewajiban ahli warisnya, anaknya, bapaknya, kakeknya, saudara kandung. 4 yang wajib, kakeknya, ayahnya, saudara kandung, suaminya, anak kandung. Sedekahnya wajib, bukan hutangnya. Nggak bisa masuk surga dia nanti kalau masih ada hutang. Ibu suami masih ada. Ya, ada yang lain? Ya, ada 2 lagi tuh. Tolong kasih mic ke belakang. Ada 2 lagi di belakang. Semangat ibu-ibu ini saya lihat udah pada insaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang saya tanyakan Ustaz, ini orang tuanya muslim, Ya, anaknya non muslim.
non muslimnya karena murtad atau karena sejak lahir sudah kafir? Dia keluar dari agama Islam. Nah, terus karena dia tahu orang tuanya itu muslim, Iya. kemudian dia Berarti anaknya murtad dong. Iya, oke. Anaknya perempuan atau laki-laki? anak perempuan. Oh iya iya iya. Terus? Karena dia tahu tadi awalnya dia sama-sama Islam, Hmm. sama dengan orang tuanya. Iya. Tapi setelah nikah dia tidak agama, jadi dia karena tahu orang tua Islam, jadi dia mengkurbankan orang tuanya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, bagaimana Pak Ustaz? Dia mengkurbankan karena dia tahu anak tuanya kan Islam. Nah, jadi setelah dia orang tuanya meninggal, kemudian dia ikut kurban, tapi niatnya waktu Untuk ayah dan ibunya. ya, untuk orang tuanya. Ada dua pendapat, Bu. Kalau dia memang Kristen asli, sah-sah saja menyumbang untuk ayahnya. Tapi kalau murtad, sebagian mengatakan nggak bisa, karena dia sudah dimurkai Allah, sangat dimurkai Allah karena dia murtad. Allahu a'lam mana yang benar itu. Tapi yang pasti, ya dia murtad, udah dosa besar dia kan. Kok tiba-tiba masih nyumbangkan kurban kepada ibunya yang Muslim kan gitu. Allahu a'lam, Bu. Saya nggak berani mengatakan ini yang benar ya. Allahu a'lam. Satu lagi belakang ibu tadi. Paling belakang, Bu. Ya sebentar ya Bunda, ada di belakang ini. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, kalau kita dikasih perabotan dari orang muslim, itu gimana Pak Ustaz? Bagaimana? Kita dikasih perabot masak gitu. Ya jangan, Bu, bekas babi, bekas anjing, bekas biawak, bekas kura-kura. Pak Ustaz dipakai Pak Ustaz? Jangan mau. Saya dikasih orang tetangga saya ngasih makanan aja begitu. Iya. Saya kalau dikasih tetangga saya banyak Kristen, Bu. Kiri kanan saya Kristen. Tahun baru itu bekas kualinya tadi baru masak babi dia. Pancinya bekas masak babi. Orang sering bilang, tapi dia kan sopnya sop sapi, Ustaz. Betul, sop yang ibu makan itu sop sapi. Tapi dandang yang bekas memasak sop sapi tadi pagi manasin sop babi. Betul ya? Apa enggak jijik ibu kayak gitu? Orang Medan ini paling sering masalah makanan itu. Jangan mau, Bu, saya nggak mau tuh. Ya, ibu kok aja ibu cemberut begitu, tersinggung. Ibu udah kenakan si bablas masuk di restoran Cina, Cinanya kafir, makan aja di sana. Masuk restoran orang kafir, makan aja di sana. Yang penting ramai enak. Kok mau? Ya, halo. Iya. Soal begitu-gitu, Bu, orang Medan tegas. Gorengan saja pun orang Medan nggak mau beli kalau yang jual itu Nasrani. Jangan kau beli itu, Kristen itu katanya. Di Jakarta ini saya lihat Cina kafir masuk ke dalam makan-makan di restoran. Kalian akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang kau lakukan. Pasti. Ya, nah ini apakah bagaimana hubungannya dengan yang tadi Bapak? Misalnya hubungan Islam, apakah sholat juga bisa dipadamkan? Terus tadi puasa bisa dikodokkan, haji juga seperti itu ya. Nah untuk karena ketidakpahaman saya, apakah ada hadisnya? Kan ada hadisnya saya baca tadi. Sholat enggak, Bu, enggak ada sholat kodok. Yang kodok itu hanya puasa. Berarti dari non-rukun Islam itu yang bisa dikodokkan oleh ahli warisnya atau orang lain sama muslim apa saja Ustaz? Sholat, apa? Puasa, kemudian haji, hutang. Hutang. Iya, bisa. Ya, itu ya. Terus, Kan ada namanya badal haji kan? Ayah kita udah meninggal, mau berangkat haji nggak jadi karena sakit. Udah badal haji, kita yang berangkatkan haji atas nama ayah. ya. Disebut badal haji, betul? Kalau yang bersangkutan sudah haji ya Ustaz, baru bisa membatalkan. Iya. Ya. Terus, Kalau sholat enggak. ya. Kalau yang kedua Ustaz,
apa namanya, orang tuanya muslim, terus kemudian anaknya ada yang murtad. Nah itu menjadi tanggung jawab orang tuanya atau menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, Ustaz? Saya mungkin bisa juga kan pernikahan atau jika anaknya murtad karena kelalaian orang tuanya tidak mendidik dengan benar, ibunya bertanggung jawab dengan ayahnya ke neraka. Tapi kalau udah ibu ayahnya mendidiknya akidah yang benar, tauhid yang lurus, syariah yang sempurna, murtad juga dia berlepas tangan. Contohnya ibu lah. Anak ibu murtad, tapi ibu memang sekolah, nggak ada pernah sekolah agama. Ustadz nggak pernah diundang ke rumah. Oh, ibu neraka. Ibu kira gampang bahasa pertanggungjawaban itu. Makanya saya bilang tadi, kalau anak tidak sholat, ibu kadang santai. Tapi kalau anak nggak sekolah, ibu ngomel, marah besar. Kenapa kamu nggak sekolah? Tapi kalau nggak sholat, santai orang tuanya kok. Saya lihat tetangga saya begitu, santai aja orang tuanya kok, anaknya nggak sholat. Tapi kalau anaknya nggak sekolah, marah besar dia, goblok. Iya bu, giliran sholat kok santai, giliran sekolah kok tegas. Nggak sekolah sehari nggak apa-apa saya bilang, tapi jangan nggak sholat sekali, dosanya sebesar gunung Uhud. Sanggup memikul itu? Orang sholat cuma 5 menit kok, main kartu bisa 5-6 jam dia sama temannya. Terutama anak ibu yang laki-laki loh, ibu jangan santai membiarkannya. Karena saya sering pergoki itu, orang tuanya santai biarkan anak laki-laki nggak sholat. Ya, hati-hati anak ibu laki-laki terutama, akan diminta pertanggungjawaban. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih, mudah-mudahan bulan depan kita ngisi terus ya, bimbing anak-anak dengan benar, ibadah dengan benar, ngaji dengan benar. Jangan nyuruh anak ngaji tapi mengajak ngaji. Jangan menyuruh anak sholat tapi mengajak sholat. Berarti ibu di dalamnya. Ibu itu ngapain di luar bolak-balik, bukan dengar ceramah dia. Ya, ngapain datang kalau gitu. Baik, terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan bawel saya ini menguntungkan kita. Mungkin Ustadz paling bawel di sini saya ya. Iya. Terima kasih Bu. Bawel yang menguntungkan dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa.